Saya sangat betah di lingkungan pertanian dan peternakan. Saya menghayatinya. Pengalaman semasa kecil menyebabkan saya menaruh perhatian besar pada soal-soal pertanian dan peternakan. Dan soal ini, di masa saya hidup, masih merupakan soal pokok bagi kebanyakan rakyat negeri kita. Saya terus berpikir tentangnya. Pak Harto tentang aktivitasnya selama di Tapos. Dalam Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya 1989. Auf Wissling bernama Tapos. Pak Harto sebagai seorang presiden memiliki kesibukan yang tinggi. Untuk menyeimbangkan dirinya, Pak Harto memiliki sejumlah aktivitas pribadi seperti memancing, bermain golf, dan berlibur bersama keluarga. Ada satu kegiatan penyeimbang yang oleh Pak Harto disebut Auf Wissling, yakni mengunjungi dan beraktivitas di Tapos. Selingan di tengah-tengah tugas yang lain lagi macamnya, tetapi selingan ini sungguh bermanfaat. Tapos merupakan sebuah kawasan peternakan yang berada di ketinggian 700 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut, memiliki luas 751 hektar yang berlokasi di Tapos, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pak Harto menjelaskan bahwa semula tanah tersebut digarap oleh PNP 11, namun karena kesuburannya sangat kurang, perkebunan karet dan kina serta sereh wangi di sana kurang berhasil. Dengan persetujuan Gubernur Jawa Barat waktu itu, Solihin GP, pada tahun 1974, PT Rejo Saribumi yang dimiliki oleh putra-putri Pak Harto serta kerabat lainnya diizinkan menggarap tanah itu dengan status sebagai tanah hak guna usaha. Kawasan yang bertebing dengan jurang-jurang yang dalam, kemudian dijadikannya lahan peternakan serta ditanami berbagai jenis pepohonan. Pak Harto secara emosional memiliki hubungan yang erat dengan dunia pertanian dan peternakan. Saya sangat betah di lingkungan pertanian dan peternakan. Saya menghayatinya. Pengalaman semasa kecil menyebabkan saya menaruh perhatian besar pada soal-soal pertanian dan peternakan. Dan soal ini, di masa saya hidup, masih merupakan soal pokok bagi kebanyakan rakyat negeri kita. Saya terus berpikir tentangnya. Aktivitas selingan ini menjadi menarik karena Pak Harto mengembangkan inisiatif yang berkaitan dengan dunia peternakan. Pak Harto mengembangkan gagasan untuk menghasilkan sapi bibit unggul, buah dari perkawinan silang antara berbagai jenis sapi dari luar negeri dengan sapi-sapi lokal. Pak Harto yang menggagas pertanian yang berpadu dengan peternakan, dengan menerapkan sistem recycling, yaitu memanfaatkan limbah kotoran sapi untuk diubah menjadi biogas yang kemudian digunakan untuk menyalakan lampu gas serta memasak susu. Ada suatu gas yang dihasilkan oleh kotoran sapi yang dicampur air. Kemudian dimasukkan ke dalam tangki yang dibangun di bawah tanah. Biogas ini merupakan gas yang mudah terbakar, tetapi sifatnya bersih dan nyaman. Bisa digunakan untuk memasak susu atau dipakai untuk menyalakan lampu gas. Hal ini sangat ideal bila rakyat bisa membuatnya, yakni tidak usah membeli minyak tanah dan di samping itu bisa menjualnya lagi. Demikian Pak Harto menguraikan pengetahuannya. Pak Harto pun memulai aktivitas Auf Wissling-nya
dengan menyilangkan antara sapi Brahman Australia dengan Angus. Hasil silangnya diberi nama Brangus. Demikian pula antara sapi Santra Gertrudis dengan sapi Madura menghasilkan jenis sapi yang dinamai Matrali. Tak hanya itu, Pak Harto juga menyilangkan kambing-kambing antara lain kambing Suffolk Australia dengan Gibas yang menghasilkan Safbas, atau kambing Dorset Merino disilangkan dengan Gibas untuk menghasilkan jenis kambing yang dinamai Dorbas. Diakui oleh Pak Harto, aktivitasnya itu berhasil dan menyenangkan. Hasil persilangan yang dilakukannya di Tapos disebarluaskan oleh Pak Harto kepada para petani melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok tani. Menurut pengakuan Pak Harto, sampai tahun 1985 sudah hampir 2.000 bibit unggul sapi dan domba yang telah disebarluaskan dari Tapos kepada para petani di seluruh Indonesia. Kita dukung proses dekolonisasi yang wajar, tertib, dan damai. Melalui proses dekolonisasi yang demikian, kita akan mengakui dan menghormati pendapat rakyat di sana mengenai masa depan mereka sendiri. Melalui proses dekolonisasi demikian, kita pun akan menyambut dengan hangat keinginan rakyat di sana untuk berintegrasi dengan kita. Apapun yang telah dan akan diputuskan oleh pihak lain, kita tidak mungkin mengingkari kenyataan objektif dan rasa keadilan. Rakyat di daerah Timur-Timur harus diberi kesempatan untuk menetapkan hari depannya sendiri secara wajar, dan Indonesia tidak dapat dan tidak mungkin berpangku tangan dalam menghadapi kemelut keadaan di wilayah tersebut karena telah mengganggu dan membahayakan keutuhan wilayah negaranya. Pak Harto tentang integrasi Timur-Timur ke wilayah Indonesia dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Pertolongan yang disalahartikan. Ada kesan yang luas di dunia internasional, bahkan di kalangan bangsa Indonesia sendiri, bahwa riwayat integrasi Timur-Timur adalah riwayat invasi Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Harto atas wilayah kecil bekas jajahan Portugis di ujung timur kawasan Nusa Tenggara. Padahal sesungguhnya, riwayat integrasi tim-tim adalah kisah pertolongan saudara kepada saudara lainnya yang mengalami kemelut pasca dekolonisasi. Pertolongan yang disalah tafsirkan sebagai niat buruk Indonesia menjajah tetangganya. Pada mulanya adalah kebijakan pemerintah Portugal tentang dekolonisasi negeri-negeri jajahan termasuk Timor Portugis yang terletak di bagian timur Pulau Timor. Menteri Seberang Lautan Portugal, Dr. Antonio de Almeida Santos, berkunjung ke Indonesia tanggal 16-19 Oktober 1974 untuk membicarakan pelaksanaan kebijakan mereka tentang Timor Portugal. Dalam pertemuan yang berlangsung tanggal 18 Oktober 1974, Pak Harto menyampaikan bahwa Indonesia tidak punya ambisi teritorial. Juga ditegaskan oleh Pak Harto bahwa sebagai negara yang memperoleh kemerdekaannya dari hasil perjuangannya menentang penjajahan, Indonesia mendukung kebijaksanaan Portugal untuk melaksanakan dekolonisasi atas daerah-daerah jajahannya, termasuk Timor-Timur, serta mengharapkan agar proses dekolonisasi itu berlangsung dengan aman, tertib, dan tidak menimbulkan keguncangan-keguncangan di wilayah Asia Tenggara. Dalam catatannya, Pak Harto menyatakan, "Kita dukung proses dekolonisasi yang wajar, tertib, dan damai. Melalui proses dekolonisasi yang demikian,
kita akan mengakui dan menghormati pendapat rakyat di sana mengenai masa depan mereka sendiri. Melalui proses dekolonisasi demikian, kita pun akan menyambut dengan hangat keinginan rakyat di sana untuk berintegrasi dengan kita. Apapun yang telah dan akan diputuskan oleh pihak lain, kita tidak mungkin mengingkari kenyataan objektif dan rasa keadilan rakyat di daerah Timor Timur harus diberi kesempatan untuk menetapkan hari depannya sendiri secara wajar, dan Indonesia tidak dapat dan tidak mungkin berpangku tangan dalam menghadapi kemelut keadaan di wilayah tersebut karena telah mengganggu dan membahayakan keutuhan wilayah negaranya. Perang saudara kemudian meletus di Timor Timur. Agustus 1975, konflik terjadi antara kelompok yang tergabung dalam partai UDT dan APODETI beradu hadapan dengan Fretilin yang berideologi komunis. UDT dan APODETI memang akhirnya meminta bantuan saudara-saudara mereka dari Indonesia. Dan pada tanggal 30 November 1975, dikumandangkan deklarasi Balibo oleh sebagian rakyat Timor Timur yang menyatakan penggabungan resmi Timor Timur ke dalam Republik Indonesia. Pernyataan integrasi yang selanjutnya ditanggapi positif pada tanggal 17 Juli 1976 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 1976 yang menetapkan Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Bahkan MPR RI lebih memperkuatnya dengan mengukuhkan status Timor Timur tersebut melalui ketetapan nomor 6/MPR/1978. Namun tampaknya sebagian rakyat Timor Timur, khususnya dari kelompok Fretilin, tetap tidak bisa menerima dan bergerak melakukan perlawanan. Berbagai operasi dilakukan untuk mengatasi masalah ini, baik dengan pendekatan pembangunan maupun pertahanan dan keamanan, namun upaya tersebut tak membuahkan hasil yang memuaskan. Alih-alih mendapat sambutan positif dari masyarakat Timor Timur dan dunia internasional, Indonesia kerap kali dikecam dan bahkan dianggap menjadi pelanggar HAM atas tindakannya di Timor Timur. Timor Timur menjadi kerikil dalam sepatu bangsa Indonesia. Hingga pada tahun 1999, digelar referendum yang sangat syarat kepentingan, dan hasilnya Timor Timur memilih lepas dari Indonesia dan menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Tujuan utama pembangunan TMII adalah menyediakan sarana rekreasi yang sehat bagi masyarakat. Tempat pendidikan dalam arti luas, tempat pengenalan dan pengembangan seni budaya bangsa Indonesia, dan pengembangan dunia kepariwisataan. Semua itu diletakkan dalam kerangka besar sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa yang sedang membangun masyarakat Pancasila. Pak Harto, tentang alasan pembangunan TMII dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya 1989. Turut menghadirkan taman rekreasi yang sehat. Rekreasi makin hari makin terasa sebagai kebutuhan yang benar-benar diperlukan. Daya tahan tubuh, mental dan pikiran ada batasnya. Karena itu, kita memerlukan pemulihan kekuatan dan kesegaran baru, hingga timbul kekuatan baru untuk bekerja keras pada waktu selanjutnya. Jika anggota masyarakat memiliki kekuatan baru, maka sebagai bangsa, kita pun mampu melaksanakan tugas yang lebih besar dan berat. Karena itu, rekreasi besar manfaat dan artinya bagi bangsa yang sedang membangun.
Inilah alasan yang diungkapkan Pak Harto mengenai komitmen dirinya mendukung Ibu Tien Soeharto dalam pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Masyarakat Indonesia perlu tempat rekreasi, tetapi rekreasi yang sehat. Dalam pandangan Pak Harto, rekreasi yang sehat adalah rekreasi yang tak sekadar memulihkan kekuatan dan kesegaran fisik, tetapi juga tempat yang mencerahkan wawasan, wahana pendidikan, dan penghargaan terhadap seni budaya bangsa. Dalam kerangka inilah TMII didirikan. Tujuan utama pembangunan TMII adalah menyediakan sarana rekreasi yang sehat bagi masyarakat, tempat pendidikan dalam arti luas, tempat pengenalan dan pengembangan seni budaya bangsa Indonesia, dan pengembangan dunia kepariwisataan. Semua itu diletakkan dalam kerangka besar sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan bangsa yang sedang membangun masyarakat Pancasila. Maka, jadilah TMII yang kita lihat saat ini. Dibangun di atas tanah seluas 120 hektar yang terletak di Desa Lubang Buaya, Kecamatan Pondok Gede, Jakarta Timur. Pembangunan TMII merupakan prakarsa Ibu Tien Soeharto bersama sejumlah kaum ibu yang tergabung dalam Yayasan Harapan Kita. Dalam kawasan ini, didirikan sebuah bangunan yang disebut anjungan dan merupakan representasi dari bentuk-bentuk arsitektur khas rumah-rumah tradisional dari setiap provinsi yang ada di Indonesia saat itu. Selain itu, terdapat pula sejumlah museum yang mendokumentasikan aneka ragam sejarah maupun kebudayaan bangsa Indonesia. Tak lupa, terdapat berbagai sarana yang dimanfaatkan untuk menggelar berbagai atraksi dan pertunjukan seperti Istana Anak-anak, Teater IMAX Kiongmas, hingga Taman Burung. Pak Harto meresmikan TMII pada tanggal 20 April 1975. Pada masa pembangunannya sempat timbul kontroversi. Mereka yang tidak menyukai menuding proyek TMII merupakan pemborosan belaka. Suatu hal yang dibantah keras oleh Pak Harto. Sebenarnya, pihak yang mengkritik itu belum tahu tujuan kami. Mereka khawatir bahwa pembangunan itu akan membuat pemborosan saja dan tidak ada artinya. Padahal tujuan kami bukan seperti yang dikhawatirkannya itu. Memang, setelah sekian lama TMII beroperasi, lebih banyak manfaat yang berhasil didapat oleh bangsa Indonesia. Bahkan TMII telah menjadi ikon wisata Indonesia. Mereka yang tak sempat mengunjungi daerah demi daerah guna mengenali kebudayaannya dapat berkunjung ke TMII. Tak mengherankan bila dari waktu ke waktu TMII merupakan objek tujuan wisata nasional. Hampir setiap anak Indonesia berharap suatu ketika bisa berwisata ke TMII. Taman Mini Indonesia Indah memang sebuah taman rekreasi yang indah. Taman yang menyehatkan sekaligus membuat wawasan pengunjungnya tentang betapa karya dan beragamnya kehidupan dan budaya bangsa Indonesia. Presiden Soeharto dari Indonesia menekan tombol elektronik pada ujung pedang tradisional dan dengan itu mulailah suatu sistem komunikasi satelit dengan maksud menghubungkan wilayah-wilayah kepulauan Indonesia satu sama lain seperti rel kereta api yang menghubungkan dua pantai Amerika 1 abad yang lalu. Dengan melakukan itu, Presiden Indonesia
merupakan simbol adanya pilihan baru suguhan gelombang ketiga pada negara-negara yang mengejar perubahan. Alvin Toffler, futurolog dunia tentang peluncuran satelit Palapa oleh Pak Harto. Mengubah Palapa menjadi satelit. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa dalam sejarah Indonesia dikisahkan bagaimana Mahapatih Gajah Mada menyatukan wilayah Nusantara dalam naungan Negara Kesatuan Majapahit. Dalam Kitab Negara Kertagama, buah karya Empu Prapanca diungkapkan bahwa Gajah Mada bersumpah, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti Palapa, lamun huwus kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti Palapa. Jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah tunduk, saya baru akan beristirahat. Sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa ini menginspirasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia beberapa ratus tahun kemudian. Ketika Nusantara sudah menjelma menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pak Harto tampil membawa era baru di tampuk kepemimpinan bangsa, Sumpah Palapa mendapat makna baru. Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan terbentang dari Sabang hingga Merauke memerlukan sarana yang membuat setiap warganya tetap dapat berkomunikasi satu sama lain meski berjauhan tempat tinggalnya. Saya memandang perlu, bahkan sangat perlu, suatu sistem komunikasi satelit domestik untuk memperlancar hubungan di Nusantara yang begini luas dan yang sedang bergerak dengan cepat dalam masa pembangunan. Dengan sistem ini, hubungan komunikasi dari satu tempat ke tempat lain di seluruh Indonesia menjadi lancar dan cepat. Karena itulah, sistem satelit domestik itu kita beri nama Palapa, sebagai lambang terjelmaknya Sumpah Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara. Memang, Pak Harto selaku Presiden Republik Indonesia sangat serius dalam mengubah Palapa menjadi satelit. Dimulai dengan diresmikannya Stasiun Bumi Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat, untuk hubungan telekomunikasi nasional pada tanggal 27 September 1969 oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, digagaslah Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang ternyata mendapat dukungan penuh Pak Harto. Sejak itu, dirintislah upaya membangun SKSD yang kehadirannya diyakini sangat berkait erat dengan konsep pengembangan wawasan Nusantara. Akhirnya, saat bersejarah itu pun tiba. Pada tanggal 8 Juli 1976, tepat pukul 19.31 waktu setempat, satelit Palapa 1, kelak disebut sebagai Palapa A1, diluncurkan dari Kennedy Space Center Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Dengan kecepatan 35.217 km per jam atau 26 menit setelah tinggal landas, akhirnya satelit Palapa A1 masuk dalam orbit transfer. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 1976, Approach Motor
yang mengatur posisi satelit dinyalakan dari stasiun pengendali utama Cibinong, Bogor. Detik-detik bersejarah ini dihadiri langsung oleh Pak Harto. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 16 Agustus 1976, bertempat di Gedung DPR Republik Indonesia di Senayan, Jakarta, Pak Harto meresmikan pembangunan SKSD Palapa dengan membuka selubung prasasti melalui penekanan tombol dari sebelah keris berkelok 17 dan kemudian menandatangani keris tersebut. Alvin Toffler, futurolog terkemuka dunia, mengomentari peristiwa itu sebagai berikut. Presiden Soeharto dari Indonesia menekan tombol elektronik pada ujung pedang tradisional dan dengan itu mulailah suatu sistem komunikasi satelit dengan maksud menghubungkan wilayah-wilayah kepulauan Indonesia satu sama lain seperti rel kereta api yang menghubungkan dua pantai Amerika 1 abad yang lalu. Dengan melakukan itu, Presiden Indonesia merupakan simbol adanya pilihan baru suguhan gelombang ketiga kepada negara-negara yang mengejar perubahan. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.